Ya pemirsa, benarkah dominasi Amerika Serikat Israel di Timur Tengah mulai goyah saat rudal hipersonik Iran berhasil menjebol pertahanan udara dan menghantam aset strategis Amerika Serikat Israel? Narasi kemenangan cepat kini berubah jadi tanda tanya besar. Di tengah duka suksesi Teheran, perlawanan justru kian membara. Apakah aliansi ini sedang kewalahan? Kita bahas faktanya bersama pengamat Timur Tengah Muhammad Hussein. Selamat siang. Selamat siang Mas Hussein. Selamat siang Mbak Priska. Iya Mas Hussein, bagaimana menjelaskan fakta bahwa sistem pertahanan udara tercanggih Israel ini gagal membendung rudal hipersonik Kheibar milik Iran? Ya, jangankan melawan roket-roket atau rudal-rudal yang mutakhir dari Iran, kalau kita melihat sejak 2023 yang lalu ketika ada perang besar antara Israel melawan para pejuang Gaza, memang sudah terlihat jelas bahwa sistem Iron Dome atau sistem pertahanan rudal yang dimiliki oleh Israel ini tidak efektif. Itulah kenapa kita bisa melihat kehancuran yang terjadi di sejumlah wilayah di Israel, terutama di Tel Aviv, yang menunjukkan memang lemahnya sistem pertahanan mereka yang tidak bisa mengimbangi kecanggihan teknologi militer atau rudal-rudal yang dimiliki oleh Iran. Dan itu menjelaskan sekali lagi bahwa memang selama ini kita umat manusia ini diperdaya oleh propaganda mereka, propaganda oleh Amerika, oleh propaganda Israel yang selalu menunjukkan bahwa mereka ini superior dan tidak bisa ditumbangkan. Maka kali ini adalah momen yang pas untuk kita semua sadar dan terbuka mata kita bahwa semua kebohongan-kebohongan itu harus berakhir. Baik, seberapa besar dampak psikologis bagi militer Amerika setelah kapal induk kebanggaan mereka ini berhasil dihantam rudal di tengah laut? Kita bisa melihat hari ini banyak sekali mantan-mantan marinir atau mantan-mantan militer Amerika yang mulai bersuara. Yang terbaru kemarin ketika dalam sebuah pertemuan resmi kenegaraan, seorang mantan militer Amerika, ya beberapa, nggak seorang ya, itu menunjukkan kemarahannya dan mereka berteriak bahwa tidak ada yang menginginkan, warga Amerika tidak menginginkan berperang untuk Israel. Artinya memang kalau kita melihat juga di beberapa potongan video amatir yang juga sudah dikonfirmasi kebenarannya, ketika jumlah tentara Amerika yang terbunuh di pangkalan-pangkalan militer di wilayah Teluk ini terus bertambah, ada satu video yang terkonfirmasi sejumlah pemukim ilegal Yahudi Israel melakukan pesta di dalam bunker-bunker perlindungan mereka. Artinya apa? Ini juga menjadi satu kemarahan, penyebab kemarahan di tengah masyarakat Amerika, yang mana perbandingan sangat signifikan. Satu negara Israel yang menyeret mereka masuk perang itu terlihat berpesta pora dalam bunker, dan satu lagi banyak informasi yang juga terkonfirmasi ratusan tentara Amerika yang terbunuh dari hari ke hari. Makanya pertanyaan-pertanyaan masyarakat di Amerika dan di tengah militer pun mereka itu mulai bermunculan, apakah yang dilakukan oleh Donald Trump ini menunjukkan semangat American First atau Israeli First. Itu yang mungkin bisa kita saksikan bersama saat ini. Baik, kalau benar Iran tidak punya rudal nuklir, apakah ini berarti Amerika Serikat Israel terjebak dalam perang konvensional yang jauh lebih melelahkan dan mahal dari perkiraan semula? Kemarin sempat tampak di berita-berita bahwa wajah Presiden Amerika Donald Trump sangat murung begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, betul sekali. Kita melihat ada kelelahan di situ. Kita melihat sekali Donald Trump yang biasanya energik, yang biasanya eksentrik, Ya. kemudian ya dengan gestur yang biasanya bersemangat, kemarin dia keluar dan melewati gerombolan jurnalis dengan wajah yang murung, depresi, frustasi, lelah, karena memang dia juga kaget ya melihat ternyata ekspektasi dia itu tidak sesuai dengan realita, Ya. seperti itu. Dan kerugian yang disebabkan oleh keputusan dia itu benar-benar di luar hitung-hitungan Amerika maupun Israel. Iya. Bahkan yang lucu ini tadi malam baru viral juga, termasuk posting di media sosial, salah satu video yang dirilis oleh IDF, Aha. Angkatan Udara Israel, terlihat berhasil menghancurkan helikopter MI-17 yang dibuat Rusia dan diparkir di Iran,
yang ternyata yang mereka serang itu hanyalah lukisan, Ya. lukisan yang tidak bernilai. Sementara satu rudal yang dilancarkan oleh, artinya kerugian demi kerugian, makanya benar-benar di luar di luar nalar. Maka itu yang menjadi akhirnya Amerika dan Israel benar-benar kalang kabut hari ini Mbak, memulai ya, Mas Hussein masih bersama kami kah? memang mudah, Mhm. tapi bagaimana mengakhiri perang itu tidak mudah. Halo? Ya, ya, Mas Hussein? Ya, 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 masih Priska. iya, iya. Bagian agak-agak akhir tadi hilang, Mas, suaranya. Iya, ya, intinya Aha. adalah Amerika dan Israel Tidak menemukan memprediksi. hal-hal yang di luar ekspektasi mereka. Iya, tidak Iya, memprediksi iya, menjadi karena kerugian sepanas mereka itu sekarang ya, ada jauh lebih perlawanan. besar dibandingkan perhitungan mereka. Iya, Ya. sebenarnya ekspektasi mereka apa? Ekspektasi dari Amerika Serikat dan Israel ini apa, Mas Hussein, dalam serangan kepada Iran? Jadi ini sudah saya sampaikan juga di salah satu video analisis saya yang juga Donald Trump itu tampaknya dia itu menyamakan serangan dia ke Iran itu seperti serangan dia ketika menangkap Maduro di Venezuela misalnya. Hmm. Dia berharap bahwa satu serangan masif itu bisa langsung melumpuhkan pemerintahan Iran, dan dia juga kan sudah memberikan pesan-pesan kepada Pahlavi itu ya, keturunan Pahlavi, yang juga diharapkan itu bisa langsung bergerak dari dua arah ketika Amerika membunuh para komandan-komandan tertinggi Iran, lalu ada gerakan masif dari rakyat Iran untuk mengambil kekuasaan. Itu yang sebetulnya yang diharapkan oleh Donald Trump, berharap serangan masif pertama itu bisa melemahkan dan membangkitkan semangat oposisi. Ternyata serangan-serangan tersebut malah memperkuat solidaritas sesama masyarakat Iran yang tadinya terpecah-pecah. Mereka jadi bersatu dan berdiri bersama pemerintah dan garda revolusi Iran. Inilah yang benar-benar di luar ekspektasi Donald Trump. Sementara Donald Trump ini tampaknya dia tidak memiliki planning atau roadmap yang jelas. Kan karena perang ini kan tidak hanya bicara hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jangka Perang ini kan panjang tiap mungkin hari perlu ke-1. diantisipasi ya. Ya, betul. Dan ini yang tidak mereka antisipasi. Baik, nah ini Rusia kan menuding serangan Amerika dan Israel di hari pertama Ramadan merupakan upaya sengaja untuk memecah belah umat di negara-negara Teluk. Benarkah menurut Anda, menurut pengamatan Anda? Kalau kita melihat dari track recordnya memang ya selalu seperti itu skenarionya. Ketika tahun 2024 misalnya, Mossad sengaja mentarget pimpinan gerakan perlawanan Hamas Ismail Haniyeh ketika sedang berada di Iran, di Mhm. Teheran. Dengan pola yang sama lah. Bahkan saya baru buat konten barusan. Jadi saya mendapati satu video yang direkam secara candid yang menjelaskan merekam satu statement dari seorang rabai Yahudi yang bernama Yusuf Mizrahi tahun 2004, perhatikan ya, tahun lalu 2004, dia dalam pidatonya mengatakan kalau ini keputusan di tangan saya akan menghancurkan Masjidil Aqsa, Dome of Rock di Palestina Al-Quds, lalu saya akan menyalahkan roket-roket Iran. Sehingga itu akan memecah belah, semakin memperkeruh hubungan antara Iran dengan negara-negara Muslim. Jadi memang hal ini tuh bukan pola baru, ini adalah cara berpikir mereka, ini cara mereka memframing, dan kita sudah temukan banyak bukti-bukti dalam 6 hari terakhir ini, usaha mereka memframing dan memperuncing hubungan antara Iran dan negara-negara sekitar. Baik, kalau tadi ada tudingan dari Rusia bahwa Amerika Serikat dan Israel ini ingin memecah belah umat di negara-negara Teluk. Kenapa sampai sekarang baik Rusia maupun Cina belum membantu Iran menghadapi Amerika Serikat dan Israel? Apakah mereka menunggu waktu yang tepat atau memang tidak mau terlibat, menahan diri begitu? Kita bisa membaca statement resmi dari Vladimir Putin. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu dia menyampaikan dalam satu pidatonya bahwa dia tidak membantu Iran karena memang Iran belum meminta bantuan. Jadi simpel itu. Oke, jadi Kan tunggu kita juga minta bisa melihat. bantuan
siap membantu begitu? Kalau kita melihat dari gestur atau dari narasinya seperti itu. Jadi kita kan bisa memahami kalau dalam kaidah fikih itu ada namanya mafhum mukhalafah ya. Mmm, Kalau kalau, kalau saya mengatakan misalnya, "Kalau kamu rajin belajar, kamu akan lulus." Artinya apa yang kita pahami, artinya kalau kamu nggak rajin belajar, kamu nggak akan lulus. Itulah yang bisa kita tafsirkan dari pernyataannya, Vladimir Putin. Kami belum bantu Iran karena Iran tidak meminta bantuan. Artinya apa? Dia menegaskan bahwa kalau Iran minta bantuan, kami pasti bantu. baik. Nah, di internal Iran sendiri, Iran ini sudah menunjuk putra Ali Khamenei bernama Mujtaba sebagai pemimpin tertinggi. Di sisi lain, Amerika Serikat menolak dan juga bahkan menyiapkan calon pemimpin pemimpin baru untuk Iran. Seberapa jauh menurut Anda, Amerika Serikat akan mengintervensi urusan domestik Iran ini? Mengingat ada track record di, kasus-kasus sebelumnya dan, di negara-negara sebelumnya? Ya, itu kembali ke jawaban awal saya terkait rencana awal atau planning awal Donald Trump ketika menginvasi Iran kali ini. Memang sejak awal Donald Trump ini mentarget rezim Khamenei agar jatuh dan dia menunjuk Pahlavi sebagai penggantinya. Namun karena kegagalan dan hal-hal yang tidak di luar kontrol Amerika, akhirnya ya kita lihatlah perang berlanjut sejauh ini. Dan memang kalau kita bicara Amerika, kita bicara intervensi pemerintahnya Gedung Putih kepada negara-negara yang diinvasi. Kita lihat bagaimana dia membentuk negara baru di Libya misalkan, kemudian membentuk juga pemerintahan di Irak. Semuanya memang tujuannya adalah bagaimana mereka menancapkan kuku hegemoni dengan membentuk pemerintahan-pemerintahan bayangan di negara-negara yang berhasil melakukan invasi. Dan itu tampaknya yang kita lihat yang berusaha untuk dilakukan oleh Donald Trump. Dan bedanya Donald Trump kali ini memang entah terlalu polos atau terlalu bagaimana ya, dia menyampaikan di awal keinginan dia, dan ini sebetulnya menambah buruk sekali image Amerika di mata dunia, yang akhirnya membongkar betapa busuknya rencana atau keinginan ambisius Donald Trump terhadap Iran. Yang artinya apa? Yang artinya ini juga menambah keruh lagi sebetulnya, karena awalnya kan dia mengaku kami hanya ingin menghentikan proyek nuklir Iran. Lalu dia mengubah lagi narasinya, kami ingin menghentikan roket-roket Iran, dan sekarang dia keluarkan lagi narasi berbeda bahwa kami ingin ikut intervensi dalam pemilihan pemimpin Pemimpin. Iran yang baru. Seperti itu. Ya, menurut Anda kalau pemimpin baru yang dipilih oleh Amerika, dipaksakan memimpin Iran, mungkinkah terjadi? Sejauh yang saya lihat, kalau kita melihat gini, mentalitas yang dimiliki oleh Iran itu persis seperti mentalitas yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang Gaza. Mhm. Kita lihat berapa banyak para komandan gerakan Hamas yang dibunuh oleh Israel. Namun sampai saat ini Amerika dan Israel tidak bisa menggantikan mengintervensi lebih jauh terkait siapa pemimpin gerakan atau pemimpin Palestina ke depan gitu kan ya. Ya. Pada hal itu kita bicara dalam level Gaza yang bukan sebuah negara tapi ini sebuah wilayah kecil. Kali ini mereka ingin menerapkan itu ke Iran, dan Mhm. kita lihat solidaritas masyarakat Iran setelah terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei ini semakin besar, semakin kuat. Jadi saya rasa itu hal yang utopia kalau kita melihat keinginan Trump yang ambisius ini akan terjadi, itu sesuatu yang utopia atau tidak akan terjadi dalam waktu dekat paling tidak, seperti itu. Ya, artinya, warga atau masyarakat Iran sendiri itu semuanya menurut pantauan Anda, menurut, pandangan Anda, pro terhadap pemimpin baru Mojtaba ini? Ya, Mas Hussein? Perlu satu solusi. Kalau melihat Ya. dari narasi di media, baik media internasional maupun media lokal, tidak ada tidak ada pengaruh besar dari mengeluarkan statement misalnya menolak pergantian pergantian kepemimpinan dari Ayatollah Khomeini menjadi Mujtaba Khomeini. Artinya pastilah proses oposisi itu akan tetap ada. Mhm. Di negara diktator pun oposisi akan tetap ada. Apalagi di negara seperti Iran ya. Tapi saya melihat mayoritas masyarakat Iran itu masih dominan menerima keputusan ini dan mendukung Mujtaba Khomeini sebagai pimpinan.
Iran setelah Ayatollah Ali Khamenei. Baik. Nah, Iran ini, sempat kami dapat informasinya membantah menyerang ladang minyak di Arab Saudi, pangkalan militer Amerika Serikat di Azerbaijan, dan juga pangkalan militer Inggris di Siprus. Apakah ada upaya pihak ketiga untuk memancing negara lain untuk terlibat ikut menyerang Iran? Mengingat, Iran sendiri menyatakan, "Bukan kami," begitu. Iya, ini sudah dikonfirmasi langsung ya oleh pimpinan Majelis Keamanan Nasional Iran, Ali Rijani kalau tidak salah. Itu dia sudah mengonfirmasi bahwa memang serangan terhadap kilang pengelolaan minyak yang ada di Ras Tanura, Saudi Arabia beberapa waktu yang lalu itu bukan serangan dari Iran, dan Mmm, pihak Iran tidak bertanggung jawab akan serangan tersebut. Nah, berita ini kemudian itu relate dengan berita yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar dan Saudi yang mereka menangkap beberapa mata-mata Israel atau Mossad yang sedang mempersiapkan aksi-aksi framing atau melakukan aksi-aksi teror di dalam wilayah mereka. Dan sekali lagi ini bukan hal baru. Memang ketika Israel mentarget sebuah negara atau satu pemerintahan, mereka akan menggunakan banyak jalan untuk semakin memperkeruh kondisi di lapangan dan mempermudah jalan mereka untuk melakukan invasi itu. Apakah dia ingin menarik negara Teluk tersebut untuk kemudian kembali berperang melawan Iran? Ya, itu pasti, dan saya rasa juga salah satu caranya adalah dengan cara tadi memframing serangan ke negara Teluk, dan cara lainnya adalah dengan menyampaikan secara eksplisit, secara implisit, dan dia sudah mengatakan mereka sudah meminta negara-negara lain untuk ikut terlibat. Namun kita lihat hasilnya, jangankan negara-negara Teluk ya, negara seperti Spanyol, negara Inggris, Britania pun mereka menolak untuk ikut terlibat dalam perang yang dianggap ini langkah reckless atau sembrono dari Donald Trump ke Iran. mhm. Baik, kita bahas soal Selat Hormuz, Mas. Ini Hormuz dari Iran sendiri memberlakukan protokol khusus perang di sana. Apa menurut Anda pertimbangannya? Dan bagaimana dampaknya terhadap, minyak dunia dan juga bahan-bahan lain yang diimpor atau diekspor melalui Selat Hormuz? Ya, kalau kita bisa Selat Hormuz ini kita semua sepakat bahwa ini merupakan jalur perdagangan yang paling strategis hari ini, terutama Mmm, ini antara para produsen minyak di Timur Tengah dengan para konsumennya di negara-negara Barat gitu baik. ya. Nah, di satu sisi keputusan Iran ini untuk memperlakukan satu kebijakan khusus yang tidak menutup sepenuhnya, tapi masih memberikan akses untuk negara-negara tertentu ya yang dianggap masih memiliki potensi untuk melanjutkan hubungan diplomatiknya, itu adalah langkah cerdas bagi kita yang saya lihat ya. Jadi dia mempunish atau menghukum negara-negara Eropa Barat dengan pesan bahwa ini semua adalah hasil atau dampak dari keputusan sembrono pemimpin kalian yaitu Donald Trump. Di sisi lain dia juga tidak ingin kehilangan kepercayaan dari negara-negara sekitar, negara Teluk yang memang mereka masih membutuhkan sekali jalur ini gitu ya. Maka keputusan Iran dalam memperlakukan istilahnya protokol perang di Selat Hormuz ini keputusan yang harus diambil dan cerdas. Dan yang kedua, ini juga menunjukkan kegagalan Amerika yang memang sejak awal berusaha untuk menguasai Bandar Abbas. Bandar Abbas ini satu kota yang memang di situ menghandle penuh Selat Hormuz yang sejak awal itu ini dijanjikan dibebaskan dan diserahkan ke tadi itu Pahlavi itu. Akhirnya planning A gagal, planning B gagal, malah sekarang Amerika mendapat tekanan besar karena kerugian besar itu bahkan di Eropa itu yang saya dengar itu sampai 50% ya untuk kenaikan harga harga gas ya, yang ini semakin memberikan tekanan besar kepada Amerika untuk segera menghentikan agresi dan invasinya ke wilayah Iran.
Baik, bicara soal Indonesia dalam posisi ini merujuk pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, apakah status Indonesia dalam BOP justru membuat posisi diplomasi kita tidak seimbang dan menjadi dilematis begitu? Lalu, mampukah Indonesia mengambil peran mediator yang berani tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi nasional? Menurut Anda mungkin tidak? Ya, saya sangat setuju sekali dengan Pak Yusuf Kalla bahwa kondisi posisi kita di dalam BOP itu benar-benar melemahkan sekali peran kita sebagai negara non-blok. Sebetulnya gini, ketika sebagian orang itu pesimis melihat Indonesia menjadi mediator dari konflik atau eskalasi antara Amerika, Israel, dan Iran ini, saya melihat sebetulnya kita punya peluang ya meskipun kecil ya, tapi peluang itu dari mana? Peluang kita masih berstatus non-blok itu loh intinya loh. Karena ini kan perang antara antara timur dan barat gitu ya. Dan kita punya peluang itu. Namun sayangnya keberadaan kita dalam BOP yang mana BOP ini diketuai langsung oleh Donald Trump sendiri yang ini menjadi dilematis. Artinya kita bargaining kita lemah banget di situ. Kita nggak bisa sekarang berlaga untuk menjadi mediator kalau kita masih dalam BOP. Nah, makanya keputusan Kementerian Luar Negeri yang keputusan pemerintah yang saya baca kemarin ada Kementerian Luar Negeri katanya sudah membekukan aktivitas Indonesia di BOP. Ini sih keputusan bagus, namun belum sempurna. Tidak hanya membekukan, sebaiknya Indonesia keluar dari BOP dan ini momennya menunjukkan bahwa Indonesia ini memang anti imperialisme dan kolonialisme, bahwa Indonesia ini non blok yang tidak mau diseret atau digeret dalam konflik manapun. Baik. Maka kalau Indonesia kehilangan momen saat ini untuk memperbaiki citra Indonesia yang ya sekarang sedang kurang baik di mata global ya, maka kesempatannya kayaknya nggak akan datang dua kali deh. Maka saya berharap Indonesia juga benar-benar mempertimbangkan baik-baik ya untuk bisa tidak hanya membekukan aktivitasnya tapi juga keluar dari BOP yang memang tidak rasional saat ini untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Hussein Gaza sebagai pengamat Timur Tengah sudah bersama kami di Sindo Siang hari ini. Selamat beraktivitas.